Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung Angkatan 2018 yang merupakan peserta program Permata Sakti 2020. Pada sekarang ini, saya mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta dan mengambil mata kuliah wisata dan budaya dalam kajian sejarah dengan dosen pengampunya, Ibu Diana Trisnawati, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan potensi wisata budaya, yakni pada wisata adat tradisi Belangiran di Kelurahan Negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memaparkan mengenai jenis wisata Belangiran. Jenis wisata Belangiran ini tergolong menjadi wisata adat karena dalam prosesi maupun pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan tradisi ini setiap tahunnya sebagai sebuah tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang suku Lampung. Tradisi Belangiran merupakan tradisi mandi bersama di Kali Akar yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Negeri Olok Gading yang diadakan setahun sekali, tepatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nah, tradisi ini sebenarnya tidak hanya berupa mandi bersama untuk menyucikan diri, melainkan juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Biasanya setelah mandi akan ada doa bersama dan cuak mengan alias makan bersama. Setelah dilakukan ritual dan upacara, masyarakat ini berbondong-bondong atau berebutan untuk menceburkan diri ke sungai yang telah ditaburi oleh kembang setaman, merang padi, jeruk limau, dengan diiringi lantunan bubandung syair yang berisi doa untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan warga yang hadir itu akan membasuh wajahnya dengan air yang telah dicampuri dengan merang padi, kemudian jeruk nipis, kembang setaman, yang merupakan simbol membersihkan pikiran dan hati untuk menghadapi bulan Ramadan agar puasanya lebih lancar terlepas dari godaan. Kemudian pada rangkaian acaranya, selain acara mandi bersama, itu juga ada acara pembagian sembako, penaburan benih ikan, kemudian ada pemberian bibit ayam, dan dimeriahkan dengan sekura cakak pesta atau sekura naik panjat pinang sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat setempat. Yang kedua, saya akan memaparkan mengenai faktor pendukung keberhasilan wisata budaya Belangiran itu sendiri. Yang pertama, tersedianya objek dan daya tarik wisata. Objek wisata dan daya tariknya yakni adalah lokasi pelaksanaan atau lokasi prosesi pelaksanaan upacara wisata Belangiran, yakni yang memanfaatkan Kali Akar atau Sungai Wayobelau yang menyuguhkan suasana yang indah dan menyegarkan mata, sehingga menjadi keunikan tersendiri bagi wisatawan yang hadir. Kemudian yang kedua adalah mendorong investasi. Tradisi Belangiran yang diadakan setahun sekali ini memberikan dampak ekonomi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha untuk masyarakat sekitar nantinya. Di antaranya adalah untuk membuka jasa parkir kendaraan pengunjung yang datang untuk melihat tradisi Belangiran. Yang kedua, masyarakat sekitar juga dapat membuka lapak dagang di sekitar lokasi kegiatan, serta berdampak pada tingkat penghasilan bagi penyewa baju adat, serta penata rias yang mana digunakan pada kegiatan tradisi Belangiran tersebut. Kemudian, tradisi Belangiran ini dapat mendukung pembangunan keberlanjutan karena memuat pilar utama pembangunan berkelanjutan yang diantaranya adalah pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fasilitas accessibility. Wisata Belangiran ini ditunjang oleh akses jalan yang sangat baik. Lokasi wisata juga sangat strategis, yakni dekat dengan jalan besar, sehingga nanti wisatawan maupun masyarakat yang lewat itu akan mengetahui kegiatan tradisi tersebut dan tertarik untuk melihat maupun mengikuti prosesinya, sehingga masyarakat tersebut nanti tertarik untuk melihat tradisi Belangiran tersebut. Kemudian, untuk memperkuat promosi wisata,
Promosi wisata budaya Belangiran ini dilakukan oleh peran pemerintah daerah maupun pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung. Promosi ini juga dilakukan melalui media cetak, media televisi, kemudian ada promosi melalui media sosial, yakni seperti Instagram, Facebook, kemudian YouTube, sehingga masyarakat itu dapat mengakses dengan mudah. Kemudian pemerintah itu juga sangat mendukung adanya tradisi Belangiran, yakni terbukti pada masa jabatan Bapak Syahruddin ZP selaku Gubernur Provinsi Lampung. Tradisi Belangiran itu tadinya tidak seramai yang sekarang ini karena mungkin peran masyarakat juga sangat rendah. Kemudian pada Bapak Syahruddin ZP ini mulai dihidupkan kembali tradisi Belangiran ini. Kemudian Bapak Syahruddin ZP ini ingin tradisi Belangiran ini dikenal lebih luas. Oleh karena itu, Bapak Syahruddin ini giat mempromosikan tradisi Belangiran. Kemudian ketika masa jabatan Bapak Syahruddin ini sebagai gubernur habis, tradisi Belangiran ini dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Lampung Bapak Bahtiar Basri yang mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan ritual Belangiran di daerahnya masing-masing agar lebih menggema di Provinsi Lampung. Sehingga tradisi Belangiran ini merupakan kearifan lokal Lampung yang harus dilestarikan karena merupakan peninggalan dari nenek moyang suku Lampung itu sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tujuan wisata Belangiran. Yang pertama adalah melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Dalam prosesi wisata budaya Belangiran terdapat penaburan benih ikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang tentunya dapat melestarikan alam dan dapat melestarikan ekosistem sungai akar tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya selain mandi bersama, itu juga ada prosesi penaburan benih ikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan budaya lokal kepada wisatawan. Wisata tradisi Belangiran ini merupakan salah satu kearifan lokal Lampung yang didasari oleh nilai-nilai tradisi masyarakat setempat dan menjadi penentu harkat dan martabat oleh masyarakat tersebut, serta menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat oleh Kelurahan Negeri Olok Gading ini. Kemudian, kearifan lokal ini menjadi satu ciri khas tersendiri bagi masyarakat yang menyelenggarakan tradisi Belangiran, karena wisatawan yang hadir ini tidak hanya dari masyarakat desa setempat, melainkan dari berbagai desa, daerah, sehingga meramaikan wisata budaya Belangiran ini. Kemudian dalam kegiatannya, wisatawan boleh ikut berpartisipasi untuk mengikuti prosesi untuk sekedar melihat prosesi wisata Belangiran ini. Dalam hal ini tentu saja dapat memperkenalkan budaya Belangiran ini kepada masyarakat luas, sehingga wisata Belangiran ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai ciri khas atau sebagai ciri tersendiri karena unik dan dilaksanakan di Kali Akar atau Sungai Waibelau. Kemudian, memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Memperkenalkan wisata budaya Belangiran ini diperkenalkan melalui aktivitas kegiatannya secara langsung kepada wisatawan dan diperkenalkan melalui media sosial seperti media YouTube, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat mengetahui wisata budaya Belangiran di Provinsi Lampung untuk menambah wawasan wisata dan menjadi referensi wisata untuk mengembangkan potensi wisata daerahnya masing-masing. Kemudian, optimalisasi tradisi Belangiran juga didukung oleh pemerintah dengan cara menjadikan tradisi Belangiran sebagai salah satu event wajib yang harus diadakan setiap tahunnya. Agenda Belangiran mulai digagas pemerintah pada tahun 2011. Tujuannya adalah tidak hanya sebagai pelestarian budaya, akan tetapi juga sebagai kalender event pariwisata untuk promosi daerah dalam rangka mengenalkan tradisi masyarakat Lampung dalam kancah nasional maupun dalam kancah internasional.
Kemudian, melestarikan kebudayaan daerah tersebut. Pelestarian wisata budaya Belangiran ini dilakukan oleh peran generasi muda, bujang gadis, atau kalau di Lampung itu sering disebut dengan mulai menghanai. Diharapkan dapat melestarikan sebuah budaya untuk dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Para mekhanai ini membantu dengan mencari bahan-bahan langir berupa pandan dan bunga, sedangkan mulainya membantu dengan memasak pandan dan bunga sampai berubah menjadi air langir yang siap digunakan untuk prosesi tradisi Belangiran tersebut. Baiklah, yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dan daya tarik objek wisata Belangiran ini. Yang pertama, adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Wisata budaya Belangiran ini memanfaatkan sumber daya alam yakni Sungai Webelau itu sendiri atau kali akar yang akan menimbulkan suasana senang dan indah karena pemandangannya yang masih asli dan juga natural, yakni dengan memanfaatkan Sungai Webelau atau kali akar. Kemudian adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Wisata budaya Belangiran selain lokasi yang sangat unik, dalam pelaksanaannya juga unik dan langka karena masyarakat secara bersama-sama ikut berpartisipasi dalam kegiatan Belangiran yang dipimpin oleh ketua adat, kemudian mandi bersama dengan air yang sudah ditaburi beraneka jenis bunga, merang padi, dan jeruk nipis. Kemudian juga ada acara makan bersama dan acara tambahan lainnya. Kemudian pada penggunaan bahan-bahan langir ini pada awalnya digunakan oleh nenek moyang suku Lampung untuk sebagai pewangi tubuh, mengingat zaman dahulu masyarakat itu belum mengenal sampo atau sabun. Kemudian persyaratan lain yang juga tidak boleh dilupakan adalah pemilihan lokasi Belangiran, bukan di laut atau di pantai, melainkan di sungai. Harapannya itu agar semua dosa dan kotoran itu hanyut bersama air sungai yang mengalir. Kemudian, objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena mempunyai nilai-nilai sosial dan nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Belangiran ini. Pada prosesi tradisi Belangiran dilakukan dengan cara dengan para gadis dan bujang Lampung yang mandi bersama di kali akar atau Sungai Webelau. Kemudian sebelum ritual mandi bersama akan dilakukan terlebih dahulu dibacakan mantra atau doa-doa keselamatan, doa-doa keselamatan oleh ketua adat. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal wisata Belangiran yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Pembangunan sosial, kemudian tradisi Belangiran ini dalam pilar pembangunan sosial memberikan sumbangan berupa kesetaraan antara golongan masyarakat. Terbukti dari adanya tradisi Belangiran ini, semua golongan masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan pejabat pemerintah itu bersatu padu untuk merayakan tradisi Belangiran ini secara bersama-sama. Kemudian dalam pembangunan ekonominya, tradisi Belangiran ini memberikan sumbangan berupa ekonomi kreatif bagi masyarakat yang dapat menjadikan event pariwisata ini dan dapat mendatangkan turis. Kemudian selain itu, penaburan benih ikan dapat menjadi ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat Kelurahan Negeri Olok Gading atau masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah pembangunan lingkungan. Tradisi Belangiran ini dalam pilar pembangunan lingkungan memberikan sumbangan berupa pelestarian ekosistem sungai dengan adanya penaburan benih ikan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai kriteria suatu tempat yang layak sebagai objek pengembangan wisata Belangiran ini. Yang pertama adalah layak secara finansial. Masyarakat memiliki kemampuan secara finansial dalam keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya, sehingga perlunya
partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan, dan kebersihan lingkungan. Kemudian, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program Sabta Pesona serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya di desanya masing-masing. Kemudian adalah layak tenis. Pembangunan objek wisata budaya Belangiran dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada, yakni dengan adanya keikutsertaan masyarakat setempat seperti Karang Taruna, kemudian perangkat desa, kemudian generasi muda serta peran serta masyarakat setempat yang bertanggung jawab atas jalannya wisata budaya tersebut. Kemudian secara layak lingkungan, pengembangan objek wisata budaya Belangiran bukanlah untuk merusak lingkungan, tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan antara manusia dengan lingkungannya, kemudian manusia dengan Tuhannya. Disokong kegiatan penaburan benih ikan dan pemeliharaan lingkungan oleh Karang Taruna dan masyarakat setempat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pengembangan wisata budaya Belangiran ini. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Pengembangan wisata budaya Belangiran ini dalam aspek kelembagaan itu bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Lampung, pemerintah kota dan pemerintah daerah Bandar Lampung, kemudian juga akan bekerja sama dengan masyarakat setempat dan memanfaatkan Karang Taruna. Kemudian untuk aspek sarana dan prasarananya sendiri, dalam pengembangan wisata budaya Belangiran ini akan dibuat fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan baik, seperti toilet, tempat ibadah, lapak dagang, sehingga wisatawan yang hadir itu akan merasa nyaman. Kemudian akan ada petugas keamanan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kemudian nanti akan dibuat pemandu wisata yang nanti akan memandu kita atau menjelaskan setiap prosesi Belangiran. Kemudian pada aspek pengelolaan, wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksitas dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri, guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta objek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini, pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk pengembangan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya, ataupun ekonomi, guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sekitar dan peran generasi muda dengan mengajak Karang Taruna untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata budayanya. Kemudian untuk promosinya dapat merangkul yakni dengan bantuan pemerintah kota maupun pemerintah Bandar Lampung dan juga dengan pemerintah pariwisata dan kebudayaan Provinsi Lampung. Pada aspek pemasaran, dalam rangka pengembangan wisata budaya Belangiran ini dilakukan melalui media sosial Instagram dan YouTube yang efektif diterapkan sebagai media promosi. Kemudian aspek peran serta masyarakat. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial, budaya, ataupun ekonomi masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata. Peran serta masyarakat sebagai pelaku pendukung kegiatan wisata budaya Belangiran memiliki peran yang sangat sentral dalam usaha untuk memajukan suatu kawasan yang akan dijual kepada konsumen, di mana masyarakat bertanggung jawab atas pemeliharaan kegiatan, serta manajemen dalam kawasan atau daerah tersebut. Kemudian dengan tercapainya hal ini, maka kesadaran masyarakat akan semakin meningkat dan bukan tidak mungkin untuk mendorong munculnya jenis pariwisata baru yang berbasiskan masyarakat dan lebih kreatif.
sehingga dengan tidak sengaja akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pendapatan daerah akan semakin meningkat dari adanya kegiatan sektor pariwisata Belangiran tersebut. Kemudian untuk aspek penelitian dan pengembangan, yakni mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan objek wisata budaya Belangiran dengan memperhatikan nilai-nilai keunggulan saing dan keunggulan banding, kekhasan objek, kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga. Potensi daerah objek wisata alam yang sudah ditemukan segera diinformasikan dan akan dipromosikan kepada masyarakat luas. Demikianlah penjelasan mengenai pengembangan potensi wisata budaya, yakni wisata adat tradisi Belangiran di Kelurahan Negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.